Rekrutmen BUMN sedang berlangsung dan ntar lagi akan memasuki tahap ujian bahasa Inggris. Kalau kamu belum siap, maka video pembahasan ini cocok banget buat kamu. Ini adalah video kedua dari rangkaian pembahasan soal-soal ujian bahasa Inggris untuk rekrutmen BUMN 2025 yang pelaksanaannya tinggal menunggu hari, guys. So without any further ado, langsung aja kita ke pembahasan soal. Oke, di video kali ini pembahasannya adalah soal structure. Ini termasuk salah satu dari dua materi yang muncul di ujian bahasa Inggris tingkatan rekrutmen BUMN. Yaitu soal-soalnya memang mirip dengan soal TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Semoga kalian tahu ya tes TOEFL itu apa. Tapi kalau misalnya kalian yang nontonin video ini belum tahu soal tes TOEFL itu kayak apa, ya seperti ini model-modelnya. Untuk yang grammar itu ada dua materinya. Yang pertama structure, lalu yang kedua ada written expression. Itu videonya rilis minggu depan aja. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian sekarang. Soal pertama, bla 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 bla, the inventor of light bulb, comma, was one of the first inventors to apply the principle. Jadi ada soal tapi awalnya aja dibuka dengan blank. Nah, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, atau ya bisa dibilang untuk mengerjakan soal pada suatu ujian apapun itu, tentu yang dibutuhkan adalah ketelitian. Ketelitian untuk mengidentifikasi ini jenis soal apa, sehingga kalian bisa tahu materi apa yang mesti dipakai, teknik seperti apa yang mesti dipakai untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, kalau misalnya kalian bisa dengan cermat melihat atau mengidentifikasi soal ini, di awal bagian ini blank, yang berarti ini yang akan diisi, lalu ada koma. Di sini juga ada koma. Di tengah-tengahnya, di antara koma awal dan koma akhir, kita sebut aja seperti itu ya, ada kalimat the inventor of light bulb. Ada penjelasan tambahan. Nah, dari sini aja sekiranya kalian udah bisa mikir, kayaknya kalau ada penjelasan tambahan berarti ada penjelasan utama. Penjelasan utama yang berada di awal kalimat, ya berarti umumnya adalah subject. Nah, berarti kita mesti cari nama orang. Tapi kalau kita lihat pilihan A sampai D, semua juga ada nama orangnya, yaitu Thomas Alva Edison. Jadi gimana nih? Nah, kalian bisa lihat atau kalian bisa buka materi yang namanya apositif. Sekarang saya tampilkan di layar. Ini ada tulisannya, so what is an apositive? Act as a noun or pronoun, dan seterusnya. Nah, contoh kalimatnya. Keith, the boy in rumpled shorts and shirt, did not know he was being watched. Nah, kalau kalian lihat di sini, the boy in rumpled short and shirt, ini adalah penjelasan tambahan dari Keith, yang berarti polanya atau patternnya ya mirip sama ini. The inventor, penjelasan dari Thomas Alva Edison yang harusnya ada di sini. Tapi yang mana? Nah, seperti yang bisa kalian lihat di contoh kalimat ini, namanya saja. Tidak pakai it, tidak pakai is, dan tidak pakai penjelasan yang lain-lain. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang bravo. Oke? Ingat materinya namanya apositif. Jadi ada nama orang, nama tempat, atau apapun itu sebagai subjek di awal kalimat, lalu kemudian ada koma, ada penjelasan tambahan, lalu koma, dan lanjutan dari kalimat itu. Begitu pola atau struktur dari kalimat apositif ini. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cari aja sendiri di Google materinya apositif, atau bisa tulis aja di kolom komentar atau DM ke akun Instagram @my.edu.story untuk belajar lebih lanjut ya guys. Oke, soal kedua. Elizabeth in Pride and Prejudice. Nah, kalian tahu nggak
Pride and Prejudice itu film jadul yang terkenal banget ya. Bla 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 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. All Jane Austen's famous characters. Oke, lalu kemudian ada blank di sini yang akan kita isi dengan salah satu dari 4 opsi ini. Nah, kalau kalian lihat di akhir kalimat ada tertulis famous characters. Dan kalian mesti jeli bahwa karakternya ditambahkan dengan huruf S. Jadi ada lebih dari satu karakter. Nah, kalau kita lihat opsinya, di sini semua menunjukkan bahwa sepertinya 2 karakter. Ini 2, 2, 2, dan 2. Cuma kan pertanyaannya sekarang, yang mana yang mau dipilih di antara A, B, C, D, E ini? Nah, kalian mesti berhati-hati dengan soal yang seperti ini, walaupun memang materinya adalah materi dasar, yaitu subject verb agreement. Ini saya tampilkan materinya, tapi tidak serta-merta subject verb agreement yang dasar banget ya. Ini materinya dasar tapi turunan atau modifikasi. Karena lengkapnya subject verb agreement with compound subjects. Jadi materi subject verb agreement tapi subjeknya itu lebih dari satu atau compound, gabungan. Tertulis di sini ketika subjek terdiri dari 2 atau lebih kata benda yang dihubungkan dengan and, kata kerjanya biasa berbentuk jamak. Nah, coba kita telaah lebih jauh. Elizabeth in Pride and Prejudice. Nah, ini adalah subjek satunya. And ini seperti yang ada di sini ya, dihubungkan dengan kata and. Elinor Dashwood in Sense and Sensibility. Wah, ini saya tidak tahu film ini. Nah, ini adalah subjek 2. Jadi ada 2 subjek dihubungkan oleh kata and. Dan kalau menurut teori dari subject verb agreement with compound subjects, harusnya kata kerjanya berbentuk jamak. Karena ada 2 subjek. Sesimpel itu aja sebenarnya. Bahwa ini semua, bagian yang ini, itu masih subjek. Nah, kalau struktur kalimat bahasa Inggris pada umumnya kan subject, verb, object. Kita sudah menemukan subjek yang ada lebih dari 1, yaitu 2. Lalu kita perlu mencari verbnya. Verbnya itu bisa terbagi atas to be, mungkin modals, mungkin verb yang terdiri dari verb 1, verb 2, verb 3 itu, mungkin juga to have, dan yang seterusnya yang masuk di kategori auxiliary verb. Bagaimanapun auxiliary verb ya is still a verb. Jadi untuk bisa menjawab soal ini, bagian yang kosong ini harus diisi dengan kata kerja, verb ataupun auxiliary verb. Nah, bisa nggak kalian lihat yang mana di antara opsi A sampai D yang diawali oleh verb atau auxiliary verb? Harusnya kalau kalian tahu, jawabannya adalah yang delta. Are itu termasuk ke dalam auxiliary verb to be. Ada am, is, ada are. Dan itu yang kita butuhkan untuk ditaruh di dalam sini. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, soal nomor 3, the president of USA has not one bla 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 2 children. Ini sebenarnya kalau kalian tahu arti dari soalnya, nggak perlu terlalu jauh-jauh mikir materinya apa untuk bisa menjawab soal ini, ya kan? The president of USA has not one, tidak memiliki 1 tapi 2 anak, kan gitu secara terjemahan ya. Berarti jawabannya but. Sesederhana itu. Tapi apakah benar? Coba kita cek di materinya. Materinya adalah conjunction atau kata penghubung. Khususnya correlative conjunction atau kata hubung berpasangan. Misalnya not only dengan but also, yang adalah akar dari materi untuk soal ini. Tapi dia tidak pakai not only dan but also. Dia cuma pakai not dan but. Jadi, the president of USA, sebenarnya bisa juga ya. The president of USA has not only one, but also 2 children. Ya, kita paham lah maksudnya apa, tapi secara grammatical, tata bahasa Inggris itu kurang tepat, sehingga cukup memakai the president of USA has not one, but 2 children.
untuk menjelaskan bahwa Presiden USA anaknya nggak cuma satu, tapi ada dua gitu. Nggak usah ribet-ribet. And also, and there, but there are. Untuk yang and ini udah pasti salah sebenarnya karena ada dua kata yang kontradiktif, bertolak belakang lah, bisa dibilang seperti itu. Karena di sini dia bilang one, tapi di sini dia bilang two, sehingga kata penghubungnya harusnya adalah tapi. Gitu. Kalian buka aja sendiri materinya conjunction, spesifiknya adalah correlative conjunction untuk melihat daftar-daftar kata penghubung yang berpasangan seperti tadi. Not only dengan but also, lalu kemudian ada either or, ada neither nor, dan seterusnya. Itu ada daftarnya kok. Dan nggak banyak-banyak amat, mungkin 7 atau 8 aja. Halo Parlearners, sekedar menyampaikan aja kalau kalian mau belajar bahasa Inggris dengan lebih intens dan personal dengan materi yang lebih terstruktur dan sistematis, mungkin ada baiknya kalian scan QR code ini dan lihat beberapa program yang saya tawarkan. Dicek aja dulu ya, siapa tahu kalian berminat. Cheers! Soal berikutnya, during the Indonesian independence, the Indonesian society was happy and the new government. Nah, ini dia. Soal yang sekiranya menguji dasar dari grammar kalian, yaitu soal tenses. Ini kalau saya lihat-lihat gabungan antara tenses dan ada satu lagi materi namanya parallelism. Kalau kita mau pakai materi parallelism, yaitu kesesuaian antara model awal kalimat dan model akhir kalimat. Di sini ada tulisannya was happy di tengah-tengah, ya tadi di awal atau di tengah gitu ya. Kemudian di akhir harus sama juga, was juga, tapi nggak mesti was happy, was apa gitu. Kalau berdasarkan penjelasanku tadi, berarti jawabannya harusnya adalah yang was formed. Itu kalau kita pakai materi parallelism. Tapi coba kita cek dengan materi yang lebih tingginya lagi atau materi yang lebih dasarnya lagi, materi akarnya, yaitu simple past tense. Tapi past tense-nya yang berbentuk pasif. Seperti yang ada di layar kalian sekarang, yang bagian active voice-nya diabaikan aja ya. Jadi ini bisa dibilang rumus untuk simple past tense yang passive voice, subject, to be, was, were, verb 3, by, object, dan seterusnya. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, subjeknya di sini adalah the Indonesian society, gitu. Lalu kemudian to be-nya was happy. Nah, lalu kemudian seperti di soal sebelumnya tadi, sepertinya ini compound juga. Ada dua clause di sini. The new government was, lalu mesti memakai verb ketiga. Yang mana ada verb ketiga di sini, yaitu form. Maka jawaban yang paling tepat, entah itu kita pakai materi parallelism atau materi passive voice yang simple past tense, sama-sama kita mendapati jawabannya adalah yang A. And the new government was formed. Wah, ini kayaknya sudah soal terakhir ya, karena untuk pembahasan soal grammar di channel My Edu Story itu memang biasanya ada 5 soal. Kalau untuk reading comprehension 3 soal. Itu untuk setiap videonya. World War II is generally considered to have happened bla 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 and 1945. Dan seterusnya. Nah, ini juga materinya bisa dikatakan masuk di preposition of time, seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian sekarang. Di soal sebelumnya tadi, di soal nomor 2 atau soal nomor 3 gitu, yang conjunction, correlative conjunction ya, itu juga masuk preposition of time ini, bahwa salah satu dari correlative conjunction itu between and. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya ini harusnya udah jelas ya, between 1939 and 1945. Kalau kalian mau lihat materi yang preposition of time ini juga sama, between, after a time, and before another time. Jadi between itu digunakan untuk menjelaskan setelah suatu waktu, dan sebelum waktu yang lain. Bisa dibilang di antara 1939
hingga 1945 atau di antara 39 sampai 45 gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalian lihat di sini. She usually gets home between 7 and 8 p.m. Jadi between, kemudian waktu, and kemudian waktu. Nah, polanya sama, between 1939 and 1945. Oke deh, semoga kalian paham dengan materi-materi dan penjelasan yang ada di video pembahasan kali ini. Segitu aja dulu untuk video kali ini. Sebagai penutup, saya mau mengingatkan ke para learners sekalian, silahkan kasih like kalau kalian merasa video ini berfaedah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau request materi dan pembahasan, langsung drop aja di kolom komentar. Bantu share video ini ke semua kenalan kalian yang sekiranya membutuhkan konten-konten seperti ini. Dan ingat subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dengan update konten yang dirilis tiap pekannya. Oh iya, kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan lebih personal, langsung DM aja ke akun Instagram @my.edu.story. I'll be waiting. And that's wraps up this episode. Thanks for watching. I see you all on the next meeting. IPS out. And this is my Edu Story.